Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Baiklah, pada hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita yang kedua. Minggu kemarin kita melaksanakan kuliah pertama, kuliah pendahuluan. Dan pada hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita, kuliah yang kedua. Silakan Anda buka e-learning ya. Kemudian jangan lupa Anda absen ya di absensi yang sudah tersedia. Kemudian Anda juga masuk di pertemuan kuliah kedua. Di sini ada bab 1, silakan Anda ambil untuk Anda download. Semestinya sudah Anda kerjakan ini di minggu kemarin ya, seperti yang saya sampaikan pada kuliah pertama, untuk dibaca dan dipelajari. Nah, bab 1 ini berbicara tentang sistem pengukuran ya. Jadi di dalam sistem pengukuran ini kita akan berbicara tentang unit, kemudian konversi unit, kemudian dimensi optical quantity ya, dimensi dari besaran fisika ya, kemudian nanti ada notasi saintifik ya, kemudian significant figure and order of magnitude ya. Jadi nanti kita akan bicarakan ini di dalam bahan perkuliahan kita pada hari ini ya. Nah, silakan Anda baca. Di sini ada beberapa contoh yang bisa Anda pelajari ya. Di sini ada beberapa konversi dari unit. Konversi ini tentunya tidak boleh langsung ya. Jadi Anda harus perhatikan kaidah-kaidah dalam mengkonversi sebuah unit ya, atau satuan seperti ini ya. Jadi misalkan Anda ingin mengkonversi dari kilometer ke mile, maka lakukan cara-cara yang benar. Anda tuliskan satuannya ya. Kemudian di sini banyak contoh-contoh soal bisa Anda praktekkan ya, Anda pelajari. Dan di sini kita juga bisa lihat bagaimana merubah satuan-satuan tadi dalam bentuk dimensi yang tentunya pernah Anda pelajari di fisika dasar ya. Tapi tidak apa kalian merefresh kembali pelajaran-pelajaran di fisika dasar pada bab 1 ini ya. Jadi silakan Anda latihan seperti ini. Kemudian nanti di akhir ya, setelah saya menjelaskan singkat apa yang menjadi pokok bahasan kita, di akhir Anda bisa melihat ada beberapa masalah atau soal ya. Nanti saya akan berikan soal-soal ini akan kepada Anda untuk dijawab ya, dalam waktu yang sudah ditentukan. Baik, jadi kita akan berbicara mengenai besaran dan sistem satuan di bab 1 ini ya. Jadi referensinya boleh Anda ambil dari perkuliahan ini, juga boleh Anda ambil dari referensi-referensi lain yang ada di luar sana. Kalau itu bisa menambah pengetahuan Anda, silakan ya, saya tidak membatasi. Jadi kita ulas sedikit bahwa fisika ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam ya. Gejala-gejala, kejadian-kejadian alam serta interaksi dari benda-benda di alam tersebut ya. Nah, fisika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Jadi kalau kita berbicara mengenai fisika, maka fisika ini ilmu yang membicarakan ya mengenai benda-benda di alam, gejala-gejala, kejadian-kejadian alam dan interaksinya ya di dalam alam itu sendiri, yang nantinya kita coba
membuat sebuah ukuran ya, sehingga gejala-gejala tadi atau kejadian-kejadian tadi dan interaksi tadi bisa terukur ya. Nah, fisika merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif atau metode ilmiah ya. Fisika sendiri ada dua ya. Pertama, fisika klasik sebelum 1920 dan fisika kuantum setelah 1920. Yang ini dicirikan untuk klasik yaitu posisi dan momentum partikel dapat ditetapkan secara tepat. Ya, kemudian ruang dan waktu merupakan dua hal yang terpisah ya. Dan ini biasa dinyatakan dalam hukum Newton, sedangkan yang kuantum setelah 1920 ketidakpastian posisi dan momentum partikel ya, kemudian ruang dan waktu merupakan suatu kesatuan. Yang ini adalah dijelaskan oleh teori relativitas Einstein ya, dualisme gelombang partikel. Nah, fisika terus berkembang ya menjadi fisika-fisika yang baru, ada fisika modern dan seterusnya yang merupakan pengembangan dari fisika-fisika klasik sebelumnya ya. Nah, kita akan berbicara mengenai besaran dan satuan. Besaran sendiri adalah besaran sesuatu yang dapat diukur ya, jadi dinyatakan dengan angka secara kuantitatif. Jadi bisa dihitung ya, contohnya panjang, massa, waktu, suhu dan lain-lain. Kemudian apa itu mengukur ya? Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis ya, yang diterapkan sebagai satuan. Nah, besaran fisika baru terdefinisi jika pertama ada nilainya atau besarnya, kemudian ada satuannya ya. Nah, jadi di dalam menjawab setiap soal fisika Anda harus ada dua komponen ini. Jadi ada nilainya dan ada satuannya ya. Jadi kalau di dalam menjawab soal hanya ada nilainya saja, satuannya tidak ada, maka jawaban Anda salah. Atau sebaliknya ya, tidak ada nilainya, hanya satuan saja, kecuali jika Anda ingin membuktikan sebuah persamaan mungkin tidak ada nilainya ya. Contoh, panjang jalan 10 km. Nah, 10 ini adalah nilainya, sedangkan kilometer adalah satuannya. Jadi dua komponen ini mesti Anda tuliskan ya di dalam jawaban setiap soal yang saya berikan. Nah, satuan itu apa? Ukuran dari suatu besaran yang ditetapkan sebagai satuan. Contohnya meter, kilometer, ini adalah satuan dari panjang ya. Kemudian detik, menit, jam, satuan dari waktu, gram, kilogram, ini satuan dari massa dan seterusnya ya. Nah, sistem satuan ini ada dua macam. Yang pertama sistem metrik, dan ini harus Anda ketahui. Yang pertama adalah MKS, meter, kilogram, second. CGS, centimeter, gram, second ya. Jadi bisa Anda pakai dua sistem metrik ini. Jadi jangan sampai Anda tidak mengetahui ketika disinggung sistem metrik, yang Anda ketahui apa saja Anda tidak bisa menjawab ya. Jadi dua sistem metrik ini baik MKS maupun CGS sangat sering kita gunakan. Dan yang kedua sistem non metrik, sistem British. Sistem British ini jarang kita pakai, tetapi di Indonesia ini sering sekali bercampur antara sistem metrik dan sistem non metrik ya. Contohnya dalam menentukan diameter pipa misalnya ya, kita masih menggunakan inci ya. Semestinya kita gunakan senti, tetapi lebih banyak kita menggunakan satuan non metrik ya, inci, feet ya. Untuk panjang seng misalnya ya, kita pakai feet ya. Jadi di Indonesia ini satuan itu sangat beragam ya. Jadi tolong berhati-hati dan Anda juga mengetahui konversi dari masing-masing satuan ini ya. Kemudian sistem internasional atau SI ya. Apa itu sistem internasional? Sistem satuan MKS ya, yang telah disempurnakan. Dan ini yang paling banyak dipakai sampai sekarang ini ya.
Di dalam SI ada 7 besaran pokok ya berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. Ya, jadi di bab 1 ini kita berbicara tentang dimensi, nanti ada juga yang tidak berdimensi. Jadi ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. Ya, kalau Anda lihat di tabel ini 7 besaran pokok dalam sistem internasional ya, mulai dari panjang sampai jumlah zat ya, kemudian satuannya, singkatannya dan dimensinya ya. Nah, singkatan ini dalam penulisan tidak boleh salah ya. Dalam arti kata, misalnya singkatan untuk meter Anda tulis M besar misalnya, itu akan berbeda pengertiannya ya. Jadi dalam penulisannya tolong diikuti sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Nah, ada juga besaran pokok tak berdimensi. Contohnya sudut datar dan sudut ruang ya. Satuannya radian dan steradian. Ya, jadi kita bisa mengenal dengan rad dan SR ya, dimensinya tidak ada. Nah, apa itu dimensi? Dimensi yaitu cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok ya. Guna dimensi pertama untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Yang kedua, untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan ya. Jadi itu guna dimensi. Jadi jika Anda menemukan sebuah persamaan, Anda ingin mengetahui atau ingin menurunkan suatu besaran persamaan, maka Anda bisa gunakan dimensi ini. Atau Anda juga bila diminta untuk menguji sebuah persamaan, Anda bisa gunakan dimensi. Jadi sisi kiri dan sisi kanan itu harus sama. Bagaimana metode penjabaran dimensi? Yang pertama, dimensi ruas kanan itu sama dengan dimensi ruas kiri. Jadi seimbang ya. Yang kedua, setiap suku berdimensi sama. Nah, ini ya. Nanti Anda bisa baca di bab 1 ada beberapa contoh yang bisa Anda lihat ya di materi yang saya berikan. Kemudian besaran turunan. Nah, apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ya, besaran pokok tadi sudah kita singgung sebelumnya. Contoh, ada turunan yang tidak menggunakan nama khusus. Contohnya besaran kecepatan, besaran luas ya, satuannya meter per detik untuk kecepatan dan luas meter persegi. Mempunyai nama khusus, misalnya besaran gaya, satuannya adalah Newton, lambangnya N ya, energi Joule, lambangnya J, daya watt, lambangnya W, frekuensi Hertz, lambangnya Hz. Nah, mempunyai nama khusus ini biasanya di satuan ini mengikuti nama penemunya ya. Jadi misalnya gaya Newton ya. Newton itu lambangnya N ya. Nah, Newton sendiri punya satuan ya, satuannya kilogram meter per detik kuadrat ya. Jadi nanti Anda pelajari satuan-satuan SI-nya apa ya, selain dari lambangnya Newton, Joule, Watt, Hz ya. Nah, contoh besaran turunan dan dimensinya ya. Kita tahu besaran pokok luas ya, rumusnya adalah panjang kali lebar ya. Kalau dimensinya adalah L kuadrat ya. Volume panjang kali lebar kali tinggi, maka dimensinya adalah L pangkat 3 ya. Massa jenis, massa per volume, maka M kali L pangkat min 3. Min 3 itu artinya per ya. Massa dibagi L3 pangkat 3 ya. Dalam penulisannya seperti ini. Kecepatan perpindahan per waktu, maka L dikali T pangkat min 1 ya, karena dia per ya. Jadi per itu kalau ditulis ke kanan dia jadinya min ya di sini ya. Seperti di matematika. Kecepatan per waktu L kali T pangkat min 2 ya. Gaya massa kali percepatan M L T pangkat min 2. Usaha dan energi, gaya kali perpindahan, massa ya, M kali L kali 2 kali T pangkat min 2 ya. Nah, ini L pangkat min 2 ya. Impuls dan momentum, gaya kali waktu, M kali L kali T pangkat min 1 ya, dan seterusnya. Kemudian ada faktor pengali dalam SI. Jadi faktor pengali ini biasanya kita pakai 10 ya, kelipatan 10 di sini. Jadi Anda pakai
basis 10 ya. Faktor 10 pangkat min 18 itu kita namakan ato ya, simbolnya A ya. Kemudian ada lagi 10 pangkat 12 kita simbolkan nama dengan tera dan T ya, yang sering kita pakai kalau misalnya di komputer. Anda bisa mengenal misalnya giga, mega, tera ya, atau kilo, mega, giga, tera. Nah, di sini adalah faktor pengalinya ya, 10 kali 10 pangkat 3 untuk kilo ya, mega 10 pangkat 6 ya, giga 10 pangkat 9 dan tera 10 pangkat 12 ya. Begitu juga untuk yang nilainya di bawahnya ya, jadi semakin kecil dia pangkatnya minus ya, mili, mikro, nano, piko, femto dan ato ya, makin ke bawah makin kecil. Contoh soal. Tentukan dimensi dan satuannya dalam SI untuk besaran turunan berikut ya, gaya, berat jenis, tekanan, usaha dan daya. Jawab gaya. Tadi rumusnya adalah massa kali percepatan. Jadi massa kita lambangkan dengan M, percepatan L kali T pangkat min 2 ya. Maka rumus dimensinya adalah M L T pangkat min 2. Satuannya apa? M tadi kilogram ya. Kemudian LT min 2 ya, itu adalah meter sekon min 2 ya. Jadi kilogram meter per detik kuadrat ya untuk M LT min 2. Kemudian bagaimana dengan berat jenis? Berat jenis rumusnya berat per volume sama dengan gaya per volume sama dengan dimensinya adalah MLT min 2 per L pangkat 3. Jadi kalau kita tuliskan ke kanan seperti ini, L-nya jadi pangkat min 3. Maka satuannya kita dapatkan adalah kilogram ya, meter per sekon kuadrat ya. Oh maaf, kilogram meter min 2 atau kilogram per meter kuadrat ya untuk berat jenis. Tekanan rumusnya adalah gaya perluas ya. Rumus dimensinya MLT pangkat min 2 per L pangkat 2, maka kita dapatkan MLT pangkat min 2. Satuannya adalah kilogram per meter per sekon kuadrat per sekon ya. Jadi kilogram per meter kali sekon ya. Jadi boleh Anda tulis seperti ini, boleh juga Anda menggunakan garis miring ya untuk menyatakan dia per ya. Boleh juga penulisannya seperti ini. Usaha sama dengan gaya kali jarak MLT pangkat min 2 kali L, maka kita dapatkan ML pangkat 2 kali T min 2. Satuannya adalah kilogram meter pangkat min 2 S detik pangkat min 2 ya, atau kilogram per meter kuadrat sekon kuadrat ya. Daya sama dengan usaha per waktu ya, ML pangkat 2 kali T pangkat min 2 ya per T. Maka kita dapatkan satuannya adalah kilogram per meter kuadrat kali sekon ya. Nah, di sini contoh soal untuk gaya, berat jenis, tekanan, usaha dan daya ya. Nah, bagaimana membuktikannya? Tadi kita pakai dimensi ya. Buktikan besaran-besaran berikut adalah identik, energi potensial dan energi kinetik. Maka kalau kita lihat energi potensial, rumusnya adalah MGH, massa kali gravitasi kali ketinggian ya. Maka kalau kita turunkan ke dimensinya seperti ini, dapat ML pangkat 2 kali T pangkat min 2 ya. Sedangkan energi kinetik setengah MV kuadrat, yaitu setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan. Maka setelah kita tuliskan dimensinya, maka sama, ML pangkat 2 kali T pangkat min 2. Jadi terbukti bahwa energi potensial dan energi kinetik identik ya, memiliki besaran yang identik karena mempunyai dimensi yang sama, sehingga keduanya identik. Bagaimana usaha atau energi dan kalor? Jadi usaha itu satuannya adalah ML pangkat 2 kali T pangkat min 2. Jadi energi juga sama ya. Kemudian untuk kalor 0,24 kali energi sama dengan ML pangkat 2 kali T pangkat min 2 ya. Ketiganya memiliki dimensi yang sama sehingga kita katakan identik ya. Jadi kalau kita ditanya apakah usaha, energi dan kalor memiliki besaran yang identik, maka bisa kita katakan bahwa mereka memiliki besaran yang identik ya.
Oke, itu adalah penjelasan singkat saya untuk materi bab 1. Untuk mengasah kemampuan Anda, silakan Anda baca kembali materi yang saya berikan ya. Di sana sudah banyak sekali contoh-contoh dan penjelasan yang lebih rinci ya. Misalnya bagaimana sih satuan-satuan atau unit-unit ini terbentuk ya. Misalnya satuan internasional untuk meter ya, asalnya dari mana ya kalau Anda lihat di sini. Kemudian nanti ada lagi untuk massa, itu apa ya satuannya dan bagaimana bisa dinyatakan ya, dan seterusnya ya. Jadi silakan dibaca. Dan selanjutnya yang perlu Anda kerjakan per kelompok ya, kelompok tetapi mengumpulnya secara kelompok, tetapi mengerjakannya secara individu dan dibantu oleh kelompok ya. Nah, untuk kelompok ini sudah saya bagi. Kelompok tugas fisika teknik untuk kelas Palembang ini ada 7 kelompok ya. Nah, di bab 1 ini saya sudah berikan nomor soal yang harus dikerjakan oleh masing-masing kelompok dan anggotanya. Jadi ketua tidak perlu lagi membagi soalnya, cukup nanti ketua ya mengkoordinir pengumpulannya saja ya. Jadi contoh di sini kelompok 1 Adit Falah Febrian akan mengkoordinir pengumpulan tugas kelompok 1 ya. Masing-masing anggota akan memberikan jawabannya dalam bentuk doc ke Adit Falah Febrian, kemudian si Adit ini nanti akan mengumpulkannya di e-learning ya. Nah, ketentuannya dalam penulisan tugas seperti ini ya. Pertama, kumpulkan dalam bentuk satu file doc dan satu file PDF. Jadi ada 2 file yang diupload di e-learning. File ini berisi jawaban soal yang diberikan. File ini dikumpulkan oleh ketua di e-learning dan anggota tidak usah mengumpulkan lagi ya. Jadi cukup satu saja yang dikumpulkan oleh ketua ya, yang terdiri dari satu file doc dan satu file PDF. Kemudian anggota wajib memberikan jawaban dalam bentuk doc ke ketua kelompok untuk dikompilasi menjadi satu file doc dan satu file PDF ya. Jika anggota tidak memberikan jawaban sampai waktu yang ditentukan oleh ketua ya, jadi ketua boleh menentukan waktu sampai kapan untuk dikumpulkan ke ketua supaya bisa dikompilasi. Maka ketua dapat memberikan catatan dan melembar jawaban bahwa si X tidak memberi jawaban misalnya ya, dibuktikan dengan screenshot WA dan lainnya dilampirkan. Jadi Anda lampirkan di jawaban nanti ya, bahwa bukti si X tidak merespon atau tidak menjawab permintaan dari ketua kelompok ya. Kemudian yang keenam, ketua atau anggota bisa mengambil alih menjawab soal yang tidak dikerjakan oleh si X dan akan dinilai sebagai nilai tambah untuk yang mengerjakannya. Jadi ketua boleh meminta anggota yang lain untuk mengerjakannya atau diambil oleh ketuanya. Dan ini sifatnya bukan paksaan ya, jadi sukarela, tetapi harus dikerjakan oleh salah satu di antaranya ya, di antara ketua atau anggota ya, karena terkait di poin ke-7. Jika ada soal yang tidak dikerjakan, maka nilai kelompok akan dikurangi 20%. Jadi dari 4 soal yang diberikan ternyata dikerjakan 3, maka akan dikurangi 20% dari total nilai yang diperoleh oleh kelompok. Jadi nanti waktu saya hitung 3 itu misalnya dapat 100 semua ya, 3 soal yang dijawab oleh kelompok dapat 100 semua, berarti ada 300 dari 400 ya, 300 per 400 dikurang 20% ya. Jadi kalau dibuat nilai ya, misalnya Anda dapat 80, kemudian dikurangi 20% nya sekitar 60 ya. Jadi Anda memperoleh nilai C.
Dengan kata lain, bahwa Anda harus menjawab semua soal. Jadi kelompok harus menjawab semua soal yang diberikan. Tinggal bagaimana, apakah ini dikerjakan oleh anggota atau tidak. Bagaimana kalau seluruh anggotanya tidak mengerjakan? Ya ketuanya yang mengerjakan, ya. Ketuanya mengerjakan semuanya dan beri catatan siapa yang tidak mengerjakan. Ingat, yang tidak mengerjakan ini, ya, ini akan menjadi pertimbangan di dalam nilai akhir, ya. Jadi kalau dia mengikuti ujian ternyata selama tugas dia tidak pernah mengerjakan, maka ujiannya akan dipotong 30%. Jadi kalau dia dapat nilai 80 dipotong 30%, maka nilai akhirnya adalah 50, ya. Jadi nilai tugas ini akan sangat berpengaruh juga di nilai akhir, ya, dinilai UAS atau ujian akhir Anda dengan saya. Nah, format penulisan tugas dapat Anda lihat di halaman berikutnya, ya. Tetapi format ini pada umumnya Anda harus menggunakan kertas A4 form Calibri, ya, atau Times New Roman 12. Margin bisa menyesuaikan, spasi menyesuaikan antara 1 sampai 2. Ya, ini formatnya, ya. Jadi tugas kelompok fisika teknik kelas Palembang, kalau Anda ke Palembang, kalau Indralaya kelas Indralaya bab berapa, ya. Kemudian di sini dikerjakan kelompok berapa, nama, NIM, soal nomor berapa, ya. Si nama dan NIM ini mengerjakan soal nomor berapa dan seterusnya, ya. Misalnya di sini nama, NIM, soal nomor 1 misalnya. Ternyata nomor 4 tidak mengerjakan, bisa ditulis 2 di sini, ya. Nama, NIM, soal nomor A dan nomor B. Yang ini Anda tuliskan tidak mengerjakan, ya, atau Anda kosongkan, ya. Nah, nanti di jawabannya tinggal dituliskan di sini, ya, siapa yang mengerjakan soalnya dan jawabannya, ya. Saya harap Anda bekerja sama, ya, di dalam kelompok memecahkan setiap soal yang diberikan. Jangan membiarkan anggotanya tidak bisa menjawab. Jadi Anda tetap bertanggung jawab semuanya, ya, terhadap diri Anda dan kelompok Anda, ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti Anda kumpulkan di tugas 1 di e-learning. Untuk waktunya, ya, Anda lihat di bagian tugas tersebut kapan pengumpulan waktunya, ya. Dan tolong pengumpulan waktunya Anda kerjakan, jangan sampai mepet waktunya dengan akhir pengumpulan, ya. Cek kapan terakhir harus mengumpul, ya. Jadi saya tidak ingin menerima WA dari kalian jika kalian belum sempat mengumpul karena terlambat, karena tidak membaca, ya, karena tidak tahu, maka itu tidak akan saya hiraukan dan Anda saya nyatakan tidak mengumpul tugas, ya. Jangan kumpulkan tugas di akhir waktu, karena bisa Anda bayangkan seunsuri akan mengumpulkan serempak pada waktu Anda mengumpulkan tugas, ya. Karena bisa jadi di waktu itu banyak sekali kuliah-kuliah lain yang sedang mengumpulkan tugas yang sama, ya, pada waktu yang sama, ya. Jadi tolong prefer untuk dalam pengumpulan, untuk amannya bisa Anda cari waktu di mana waktu itu lenggang, ya, waktu di mana user tidak banyak yang mengakses e-learning. Biasanya malam hari, silakan Anda akses itu di malam hari dan Anda upload di malam hari, ya. Sehingga dalam pelaksanaannya, dalam pengumpulan tugas Anda tidak terkendala. Oke. Nah, pengumpulannya silakan Anda kumpulkan di sini nanti, ya. Di tugas 1. Untuk tugas 1 ini belum saya setting waktunya. Nanti kalian tinggal melihat, ya, kapan pengumpulan waktunya, ya. Di sini baru saya ancer-ancer, ya, tanggal 26, tetapi bisa jadi nanti, ya,
akan berubah waktunya sesuai dengan yang saya tentukan. Ya, tolong dimonitor kapan ini waktunya pengumpulan itu berakhir ya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Anda pahami dan Anda bisa mengerjakan tugas yang saya berikan dengan baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.